Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah memasuki dari mutun talibul ilm, dari susunan yang disusun oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam wa Khatib di Masjid Nabawi Syarif. Alhamdulillah kita sudah memasuki dari mustawa ats-tsani, lebih khusus dalam pembahasan tentang syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil dari syarat-syarat sahnya salat. Ada berapa kemarin? 91. Ya, Islam. Berarti lawannya apa? Kekufuran, kekafiran. Yang kedua, berakal, lawannya gila. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, bisa membedakan dari umur 7 tahun, 9 tahun atau 12 tahun. Lawannya apa? Anak kecil, as-sigar, anak kecil. Maka anak kecil belum ada pembebanan syariat solat. Tapi kalau diajar sebagai pengajaran litta'dib, untuk diajari pembelajaran baginya boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Mengangkat hadas dan apa lagi? Menghilangkan najis. Apa perbedaan hadas dengan najis? Kalau hadas maknawi, kalau najis isi. Isi itu artinya sesuatu yang bisa diraba, dipegang. Kalau hadas terbagi berapa? 2. 1 kecil, besar. Apa solusinya kalau hadas kecil? Berudu. Wudu juga dijelaskan oleh penulis kemarin, kita kurang ambil. Ya, tapi wudu kita sudah jelaskan, wudu juga begitu. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Setiap permasalahan demikian. Zakat, ada syarat-syaratnya zakat. Ya. Puasa, ada syarat-syaratnya diterima puasa. Segala perkara demikian. Tapi sekarang kita fokus supaya tidak terlalu melebar pembahasan kita, syarat-syarat salat khususnya. Di antara syarat salat adalah wudu. Syarat wudu ada lagi. Ya, harus memakai air yang suci mensucikan. Ya, kemudian harus dengan cara yang dimana dia sesuai dengan syariat Islam. Harus yang berudu, ya, atau mandi, yaitu seorang muslim juga. Ya, apalah daya seseorang bertahara tapi di atas kekufuran, tidak ada nilainya. Kemudian kalau najis, kalau hadas besar dengan cara apa? Mandi. Kalau tayamum menggantikan keduanya, ini penting. Jadi jangan bilang tidak ada air. Ya, berarti boleh berudu. Misalnya mimpi basah, tidak cukup air, 1 cergen, pergi berudu. Sah? Tidak. Ya, karena wudu tidak menggantikan mandi. Yang menggantikan mandi hanyalah tayamum. Wadah? Nah, kemudian apalagi yang ke-6, menutup aurat. Aurat laki-laki apa tadi? Dari pusar sampai lutut. Ya, boleh di atas lutut sedikit. Itu yang paling terkuatnya dari riwayat-riwayat yang ada. Akan tetapi lebih hati-hatinya sampai lutut. Tapi kalau sholat dianjurkan apa? Bukan memakai baju. Minimal menutupi sehelai di bagian bahunya. Kalau wanita, seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Perhatikan, telapak tangan, punggung tangan aurat. Telapak tangan, ini namanya telapak, ini punggung, ini termasuk aurat. Karena Nabi cuma mengecualikan kecuali. Ini namanya apa? Ada istina illa. Ya, kecuali telapak tangan dan muka. Maka seluruhnya selain telapak tangan dan muka adalah aurat. Tapi ini dalam sholat.
Ini dalam tawaf. Di luar itu kembali. Kecuali kalau ada hal yang ditakutkan. Misalnya, ada seorang yang bukan mahramnya. Mau salat, tidak ada tempat kecuali di tempat umum. Sudah masuk waktu. Dia salat dengan memakai hijabnya. Wadah? Jelas atau belum? Ya, ini. Kemudian, apa lagi syaratnya? Masuknya waktu. Ya, boleh, kalau boleh sholat yang digabungkan, menjamak sholat. Misalnya di waktu zuhur belum masuk waktu asar, tapi zuhur asar ditarik ke zuhur, boleh? Boleh. Waktu isya belum masuk waktu isya, maghrib kita lakukan, ditarik waktu isya ke maghrib, boleh? Boleh. Boleh kalau menggabungkan sholat. Menggabungkan sholat dibolehkan baik dalam keadaan musafir maupun dalam keadaan mukim. Ini banyak yang kurang amalkan ya. Istri saya saja sudah lama saya ajar, tidak mau lakukan itu. Belum cuma waktunya. Padahal berapa kali saya jelaskan. Ya ini biasa Nabi lakukan. Menggabungkan salatnya padahal tidak dalam keadaan perang, tidak dalam keadaan musafir, dan itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Sekali-sekali diamalkan bagus. Ya, misalnya kita sholat maghrib, gabungkan isya. Ya, jadi tidak sholat isya karena langsung sholat isya. Tapi menggabungkan, tidak mengkosor. Jadi maghrib 3, isya tetap 4. Yang boleh mengkosor kalau dia seorang musafir. Wadah? Sama dengan orang yang sakit. Boleh menggabungkan sholatnya? Boleh. Sama dengan seorang dokter yang harus mengoperasi misalnya 6 jam. Tidak boleh berhenti-berhenti. Kapan berhenti bisa membahayakan pasiennya. Boleh dia menggabungkan sholatnya. Ya, ini pentingnya. Tapi nanti insyaAllah ta'ala di pembahasan yang lain. Nanti kita akan membahas ini lebih detail di kitab. Sebenarnya dia di kitab kelima. Ada namanya kitabnya Zadul Mustaqni. Ya, yang kelima. Ini baru kedua. Itu di situ dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, nanti didetailkan di situ. Permasalahan A sampai Z. Ya, nanti insyaallah kalau Allah takdirkan kita berjumpa di lain waktu, kita dimudahkan untuk mengkaji, insyaallah kita akan kajikan. Atau minimal antum lihat saja di YouTube. Karena dimanapun saya berada, selalu saya ada program dalam hidup saya. Ini program saya, hatamkan ini buku-buku semuanya. Insyaallah sampai sini. Sampai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Zadul Mustaqni, termasuk Al-Falasah fi Ilmin Nabi Alfiyah. Tapi Alfiyah ini masih lama karena saya pun pelajari belum. Ya, mungkin insyaallah semoga Allah mudahkan saya untuk mempelajari. Adapun selainnya insyaallah taala bisa untuk kita ajarkan. Kecuali di sini mungkin yang belum bisa saya ajarkan adalah ini Al-Khalasah fin Nahwi Alfiyah. Adapun selebihnya insyaallah taala bisa kita ajarkan. Semoga Allah mudahkan dari sisa umur kita. Kemudian masuk apalagi masuknya waktu. Kemudian kalau tadi waktu zuhur apa? Kalau muncul bayang-bayang setinggi ya dengan ukuran kita. Kalau asar 2 kalinya. Kalau maghrib kemarin maghrib tenggelam matahari. Kalau isya munculnya bintang. Kalau subuh terbitnya fajar. Tapi fajar ada 2. Ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Fajar sodik muncul apa? Fajar, tapi dia sudah melebar cahayanya, cahaya subuh. Nanti kita kalau di Madinah insyaallah taala, semoga Allah mudahkan, ingatkan saya. Kita akan pergi melihat cahaya subuh. Kalau ada yang punya apa namanya? Teropong, teleskop itu mahal sekali. Ya, nanti insyaallah kalau saya dimudahkan pergi untuk teleskop di Unismu bersama Namci, saya ajak insyaallah. Ya, pergi lihat untuk teleskop di Unismu, itu bisa melihat dari jarak ini, satu-satunya yang ada di Makassar. Insyaallah. Saya sekarang membuat surat untuk ke sana. Ya. Semoga Allah mudahkan kita juga untuk persiapan sebelum masuk ke Ramadan insyaallah. Kemudian apa lagi? Menghadap ke kiblat. Tapi kemudian niat. Tapi sekali lagi syarat ini
Kalau sudah masuk dalam ini syarat dilakukan sebelum beramal atau ketika beramal? Sebelum, ya. Kemudian kita masuk di pembahasan masalah rukun-rukun. Masalah rukun. Wudu juga ada pembatal-pembatalnya. Di sini penulis mengingatkan juga bahwa wudu ada pembatalnya, yaitu kalau sudah gila menjadi batal wudunya. Kalau memegang bersentuhan dengan wanita dengan syahwat membatalkan juga. Kalau termasuk juga kalau menyentuh kemaluan, ya termasuk membatalkan. Tapi ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau menyentuhnya pakai depan batal. Ini maksudnya tanpa alas, ya. Kalau begini tidak. Tapi kalau menyentuhnya pakai belakang pun tidak batal. Ada yang mengatakan tidak batal, tapi dianjurkan untuk berwudu. Karena apa yang pada kemaluan seperti dia hanya daging menempel sebagaimana apa yang pada telinga. Sebagaimana daging menempel pada hidung. Apa bedanya ini dengan ini? Ya, itu. Jadi ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tapi mensunnahkan wudu kembali. Jelas? Nah, sampai sini itu yang lebih kuatnya secara ringkasan. Walaupun di sana terdapat banyak pembicaraan di kalangan para ulama. Tapi itu yang dipilih oleh guru kita, Ustaz Ubaid hafizallahu taala wa ra'ah. Kemudian termasuk yang membatalkan wudu adalah makan dari daging unta. Ya, ini juga terjadi perselisihan pendapat. Ya, yang lebih benar itu tadi, dianjurkan berwudu. Termasuk memandikan jenazah sama. Ini hal-hal yang diperselisihkan semuanya. Termasuk yang membatalkan wudu adalah ar-riddah, keluar dari Islam. Ini pasti. Karena keluarnya seseorang dari Islam membatalkan seluruh amalan-amalannya. Ya, termasuk ada tidur. Tapi Imam Syafi'i merinci, kalau tidurnya tidur ayam-ayam seperti pada saat di hari Jumat kebanyakan manusia, maka itu dimaafkan. Tapi kalau tidurnya sampai nyenyak, ya, maka itu membatalkan. Wadah? Ini harus diperinci, ya, supaya antum jangan sampai ada yang di salat Jumat tidur-tidur, antum pergi berwudu padahal orang sudah mau salat. Ya, tapi dianjurkan berwudu. Ya, dianjurkan berwudu. Nah, tentunya mengangkat najis itu pada badan, pada pakaian, dan pada tempat kita sholat. Ini, ya. Jadi pada pakaian yang kita pakai harus tidak ada najisnya. Pada badan harus tidak ada najisnya yang menempel. Kemudian pada apa? Pada tempat kita apa? Sholat. Bagaimana Ustaz kalau di tempat misalnya kayak di selokan, tapi di atas jembatan ya. Misalnya kalau di sholat Id di Al-Markas, di atas kanal ada jembatan, boleh? Jawabannya boleh, karena tidak bersentuhan dengan najis langsung. Karena ini lagi tanah, kita sholat di sini, ini tanah pasti ada najisnya di bawah. Ya, tapi itu apa? Kalau sudah ada mengentarainya maka tidak mengapa. Oke? Nah, kemudian kita masuk di pembahasan masalah arkanus shalah. Rukun-rukun salat ada 14. Ya, antum tulis satu demi satu, tapi penjelasan antum paham. Dan paling utama dalam belajar adalah memahami. Itu paling utama. Ya, saya di masa belajar tidak terlalu banyak menulis. Ya, tapi kalau antum mau tulis, memahami itu jauh lebih utama. Tapi kalau saya lebih condong ke memahami, sehingga kita bisa ajarkan di kemudian hari, diikat dengan tulisan hal yang terpenting saja. Ringkasan-ringkasan. Ya, paling bagus kalau ada buku tak. Ya, supaya apa? Tinggal ini yang maksud ini yang maksud. Itu paling bagus. Maka saya anjurkan antum beli buku-buku begini. Yang ada di Abror, harganya lebih murah lagi. Kalau antum punya uang, sisihkan untuk beli buku. Ya, dengan Allah ini sangat bermanfaat. Ya, kalau saya ini alhamdulillah saya ambil di Masjid Nabawi dahulu. Saya ambil 10 paket begini. Saya bagi-bagi sama teman. Ya. Nanti insyaallah kalau ada kemudahan kita pergi berumrah, insyaallah kita ambil lagi. Sekarang yang pertama dalam rukun-rukun salat yang pertama berdiri. Apa? Berdiri. Ini rukun. Tapi yang dimaksudkan di sini salat pada salat wajib. Kalau salat sunnah, orang mau langsung duduk, mau berbaring boleh? Boleh. Tapi kalau salat wajib
wajib berdiri. Ya, kecuali kalau tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, maka cukup dengan isyarat. Dengan isyarat. Kalau tidak mampu berisyarat karena koma, maka cukup dengan hayalan, pikiran. Kalau tidak, nah berarti sholat lagi. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan segala sesuatu. Yaitu takbir pertama. Kalau orang sudah mengatakan Allahu Akbar, ini rukun. Apakah harus Allahu Akbar? Tidak. Boleh. Allahu A'zam. Ya, Allahu Al-Wahhab. Ada yang mengatakan begitu. Ya, dari pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang lainnya. Tapi yang lebih rajih, yang lebih hati-hatinya adalah Allahu Akbar. Walaupun boleh memakai Asmaul Husna yang lain. Tapi yang lebih rajih, lebih hati-hati, kita memakai apa? Allahu Akbar. Apalagi kalau itu memang yang lebih banyak diamalkan di negara kita. Jangan membuat fitnah. Nanti kau jadi imam, Allahu Azam. Ya apa nih? Imam apa Nabi bilangnya? Ya, langsung ribut di belakang. Salih Pak Iman sanggaman. Ya, ini diperhatikan. Walaupun boleh ya, saya ajarkan ini antum boleh atau tidaknya, karena antum talibul ilm. Ya, antum harus perluas nuansa keislaman, keilmuan. Perbanyak bacaan. Ya, tapi caranya belajar bertahap. Sekarang satu pendapat dulu. Ya, ini. Kalau tadi dalilnya harus berdiri, qala ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah kalian untuk Allah dengan sifat tunduk. Adapun takbiratul ihram dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Salat itu awal keharamannya adalah dengan takbir. Kalau sudah takbir maka haram nih orang bicara, haram nih orang makan, haram nih orang minum. Ya, dan tahlil luha dan menghalalkannya adalah at-taslim. Kalau sudah salam, baru halal makan, baru halal minum, baru halal bicara. Ya, itu dikatakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan ya selain daripada gerakan atau bacaan-bacaan sholat. Jelas? Nah, kemudian disunnahkan membaca iftitah. Ya, banyak yang penulis di sini. Tapi kita fokus kepada rukun-rukun saja. Ya, ini cara belajarnya kita ringkas ya. Ya, ini syarahnya apa yang saya teringat dimudahkan oleh Allah untuk ucapkan kepada antum. Ya, jadi selebihnya itu membaca doa iftitah. Ya, kemudian ini apa? Hukumnya sunnah. Ya, doa iftitah banyak. Puluhan. Boleh Allahumma ba'id baini wa bainal khata'i, ini yang paling sahihnya. Boleh juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sini saja. Boleh juga yang disambung wajah-wajah itu panjang sekali. Hadis yang terputus itu hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau mau lengkapnya ini cari sifat salat Nabi karya Syekh Albani. Di situ dijelaskan siapa yang riwayatkan, kapan Nabi baca dan seterusnya. Karena Nabi lain di salat wajibnya biasa lain dibaca iftitahnya, kalau salat malam lain, kalau salat witir lain dan seterusnya. Boleh juga subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini. Dan banyak lagi. Kemudian ta'awuz. Ta'awuz juga apa? Sunnah. Kemudian membaca basmalah. Basmalah terjadi perbedaan pendapat. Bagi siapa yang mengatakan basmalah bagian dari surah Al-Fatihah, maka hukumnya apa? Ya, wajib. Tapi barang siapa? Afwan. Ya, barang siapa? Ini rukun juga ya, surah Al-Fatihah rukun. Sama wajib hukumnya, tapi dia bagian dari rukun. Artinya kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah wajib mengadakannya. Ya. Ini. Kemudian membaca basmalah itu tadi. Ada yang mengatakan apa? Dia hanyalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Ini yang lebih benarnya. Ya. Dan bacaan di surah Al-Fatihah itu bukan bagian dari surat. Bismillah bukan bagian dari surat. Ya, ini yang dipilih oleh sebagian para ulama.
Walaupun cetakan Madinah yang kita lihat lebih hati-hatinya. Bismillah bagian daripada apa? Surah Al-Fatihah. Ya, ini. Tapi yang dipilih oleh guru kita, Syekhuna Dzulkarnain Muhammad Sunusi hafizallahu taala, beliau mengatakan bahwa basmalah itu apa? Pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Kemudian yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau orang yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah baru masuk Islam? Tidak hafal surah Al-Fatihah, maka cukup dia bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ada riwayat lain. Ya, cukup misalnya subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, atau la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, tapi asalnya kalau dia mampu, maka hukumnya apa? Wajib. Dia di antara rukun dari rukun salat. Jelas sampai sini? Nah, dan beliau di sini sebenarnya menafsirkan juga basmalah. Menafsirkan basmalah dan menafsirkan surah Al-Fatihah. Ya, tapi kita insyaallah akan ada pelajaran lain untuk pembahasan surah Al-Fatihah. Inti pelajaran kita singkat, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Allah segala puji dalam segala hal. Pada zat, pada nama dan sifatnya, dan pada ya kehendak dan kelakuannya. Jadi Allah Maha terpuji, ini alnya namanya al-istiqraqiyah, yang mengumpulkan segala pujian. Lillah, hanya milik Allah. Jadi Allah Maha terpuji, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifatnya. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini belum? Rabbil alamin, Rabb semesta alam, alamnya banyak, kan jamak. Ya, alamun, alamani, alamuna sebenarnya. Tapi karena di sini sebagai mudhofun ilaih, alamina. Majrur dengan ya, karena dia termasuk jamak muzakkar salim. Jelas? Di sini alam, banyak alam. Ada alam jin, ada alam manusia, ada alam pepohonan, ada alam malaikat, ada alam di langit, ada alam barza, ada alam akhirat, ada alam dunia. Dan semuanya ini, seluruh alam ini, siapa Rabbnya? Allah satu-satunya. Ya, tidak seperti orang-orang Majusi bahwasanya ada yang Rabb yang mengatur siang, yang mengatur malam, yang mengatur cahaya, yang mengatur kegelapan. Naudzubillah. Seandainya dua Rabb dalam satu bumi, maka la fasadatil ard, pasti bumi ini akan rusak. Rabb satu mau begini, Rabb satu mau begini. Ya, pasti akan rusak. Ini tafsir ringkasannya saja. Dan Rabb bermakna apa? Al-ma'bud, yang diibadahi. Ya, ini Al-Malik, Al-Mutasarrif. Ya, yang mengatur. Rabb itu yang mengatur, yang mencipta, yang memiliki, yang menguasai, yang diibadahi. Kemudian Al-Alamin, segala sesuatu itu alam kecuali Allah. Oke? Ar-Rahman, rahmat Allah bagi seluruh makhluknya, yang kafir, yang muslim, yang fasik, yang munafik. Allah merahmatinya dengan apa? Diberikan rezeki, diberikan kesehatan, dan seterusnya. Sedangkan Ar-Rahim, kasih sayang Allah secara khusus bagi orang-orang siapa? Beriman. Jadi Rahman, kasih sayang Allah yang lebih luas kepada seluruh makhluk, tapi dari bentuk masalah duniawiyah. Tapi kalau Rahim, yang mana lebih banyak? Rahman 5 huruf, Rahim berapa huruf? 4. Lebih sedikit. Lebih sedikit hurufnya, lebih khusus. Lebih sedikit hamba yang diberi. Siapa yang diberi yang lebih sedikit itu? Orang-orang yang beriman. Tidak semua keimanan diberikan kepada semua makhluk. Ya, seperti menuntut ilmu, mencintai Allah, bersandar hanya kepada Allah. Itu pemberian kasih sayang Allah khusus. Dijauhkan kita dari maksiat, dimudahkan dalam ketaatan, itu khusus. Jelas? Maliki yaumiddin, Allah yang maha
merajai hari kiamat. Kalau hari kiamat saja Allah rajanya, apalagi dunia. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku beribadah, tidak kepada selainmu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan, tidak kepada selainmu. Boleh memohon pertolongan, tapi tetap meyakini yang menolong kita adalah Allah. Boleh minta tolong, tapi dengan syarat, 3 syarat. 1, orang yang kita memohon pertolongan padanya mampu. Yang kedua, dia hidup. Yang ketiga, tetap meyakini bahwa yang menolong kita adalah Allah. Karena kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepadanya, boleh kita tolong? Tidak. Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul ingin menolong kita, kalau Allah tidak tolong, kita tidak akan tertolong. Tapi seandainya seluruh penduduk langit dan bumi ingin mencelakakan kita, kalau Allah menolong, tolong kita. Kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh penduduk ini berkumpul mau pergi bakar, sampai kayu yang dia kumpulkan sampai setinggi gunung, tapi terbakar tidak. Ini ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya para nabi. Ya, jalan yang lurus jalannya para nabi. Jalan yang lurus jalannya para rasul. Jalan yang lurus jalannya para sahabat. Jalan yang lurus adalah jalannya ahli sunnah. Ya, sampai sini. Jalan yang lurus adalah, ya, siapa mereka? Yang kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Ya, siapa yang diberikan nikmat Allah balas di surat lain. An'amallahu, apa dalam firman Allah? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Apa ayatnya? Coba. Sama yang teringat. Terus. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ini dia. Kata Allah Azza wa Jalla, wa may yuti'ir rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang bersama orang-orang yang diberi nikmat. Tadi kita baca doa di surah Al-Fatihah apa? Tunjuki saya jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat di sini? Minan nabiyyin was-siddiqin, yaitu dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur. Siapa orang-orang yang jujur mengikuti Nabi? Para sahabat, para tabi'in, para ahli sunnah. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Siapa mereka? Orang-orang yang memperjuangkan agar kalimat Allah menjadi tinggi. Menjadi nampak. Wassalihin, dari orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik, ya, orang-orang yang dibersamai. Ini. Kemudian inilah orang-orang yang diberikan jalan yang lurus. Ya, beliau berikan juga di sini ayatnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai? Orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Li'anna alima wa lam ya'mal. Karena dia tahu, tidak amalkan. Walad dalin, bukan jalan orang yang kau sesatkan. Siapa yang disesatkan? Orang Nasara. Kenapa disesatkan? Karena dia beramal tanpa ilmu. Jadi coba lihat ya. Orang Yahudi berilmu tidak beramal. Nasrani beramal tidak berilmu. Maka jalan yang selamat apa? Berilmu dan beramal. Inilah kaidah yang disepakati oleh ahli sunnah. Sampai Imam Bukhari menulis satu buku. Bukunya tentang ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Bahkan Allah tegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tiada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Apa Allah perintahkan dulu? Ilmui dulu, baru la ilaha illallah. Jangan langsung la ilaha illallah, tidak tahu apa itu la ilaha illallah. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka paham konsekuensinya. Kalau saya bilang la ilaha illallah, berarti saya harus tinggalkan sembahan-sembahan saya selain apa yang diajarkan Muhammad kepadaku.
Ini. Ya, walad dolin bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan. Dan ini, umat ini senantiasa akan mengikuti langkah-langkahnya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan tinggal diam melihat kaum muslimin jaya dengan agamanya. Allah sudah tegaskan. Ya. Nabi juga sudah tegaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sananan man kana qablakum hazwal qussa bil qussah. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Hadis lain, shibaran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Hatta law dakhalu juhra dabtin la dakhaltumuh. Sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak. Lubang biawak itu lubang kalau dimasuki langsung tertutup kembali, sempit. Tapi kata Nabi, seandainya mereka masuk ke dalam lubang tersebut, la dakhaltumuh, kalian juga akan masuk. Artinya apa? Kita akan ikuti semuanya. Permasalahan makan, coba lihat sekarang. Masalah berpakaian, orang kaum muslimin mengikuti cara berpakaiannya orang Yahudi, orang Nasrani, cara cukur, ya, cara berpesta, cara menikah. Cara menikah harus tukaran cincin dulu, tunangan, ya, harus ada foto-foto wedding dulu. Kalau menikah yang perempuan, kalau laki-laki menutup semua auratnya, kalau perempuan terbalik. Ya, kalau malam tahun baru berpesta ria, ya, kalau malam tahun baru saling memberi kasih sayang sambil berzina, memecahkan keperawanan. Kita lihat baru-baru yang terjadi. Berapa banyak keperawanan terpecah, berapa banyak kehormatan tercontreng. Disebabkan apa? Mereka kaum muslimin mengikuti kebiasaan apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, itu terompet. Kalau malam tahun baru siapa punya itu? Orang Yahudi. Kembang api menyala. Siapa kebiasaannya itu? Orang-orang Majusi. Ya. Tukaran-tukaran cincin, tukaran-tukaran cinta, tukaran-tukaran kasih sayang. Kebiasaannya orang Nasrani. Ini pasti kita akan ikuti kata Nabi. Ya, dan Nabi kabarkan bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Ya, tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali satu, yaitu yang mengikuti apa? Nabi Musa alaihi salam. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali satu, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Makanya kecuali siapa? Kecuali satu. Kata Nabi, kata para sahabat, man hiya ya Rasulullah, man kana ala mithli ma ana alaihi wasallam. Yaitu apa yang saya di atasnya dan apa yang dia berada di atas para sahabat. Kemudian di antara juga yang menjadi rukun dari rukun salat adalah ar-ruku. Ruku. Ya, ruku ini harus lurus tulang. Kemudian tangan di lutut, tidak boleh di bawah lutut. Harus di lutut. Jangan sampai mau lurus di bawah lutut, tidak, harus di lutut. Jelas? Kemudian ar-raf'u minhu. Ya, mengangkat kepala dari ruku, artinya apa? I'tidal. I'tidal. Kemudian sujud. Sujud ini harus 7 anggota badan. Mana itu 7? Jadi 7 anggota badan, kasih dalam kurung. 2 kaki, 2 lutut. Jadi 2 kaki, ini kaki, ya. 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. 1 dahi. Jadi 7 anggota badan. Tidak sah sujud tanpa ini, kecuali kalau hal darurat, kecuali kalau tidak mampu. Misalnya harus 7 Ustaz. Jadi bagaimana kalau tidak ada tangannya? Ya, harus 7 sama kakinya. Bagaimana kalau tidak ada kakinya? Atau ada kakinya tapi sakit harus dinangka, tidak bisa terlipat dan seterusnya.
Ini lain ceritanya. Jelas sampai sini? Tapi ini dicerita 7 dalam kondisi normal. Apakah harus bersujud kepalanya ke lantai? Bagaimana kalau misalnya baru terbang, kalau Allah sudah kecelakaan? Ya, tak mesti. Ini beda ya, beda pembahasannya. Ini namanya nanti ada pembahasannya. Idza laqa syai' ittasa'ah. Kalau sesuatu menyempit maka menjadi luas. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kalau ada kesulitan diberikan kemudahan oleh syariat. Ya. Ini kaidah-kaidah yang disepakati. Tapi nanti kalau kita belajar qawaidul fiqhiyah, usul fiqhiyah nanti. Tapi kita sekarang ini saya berikan antum pembahasan kaidah-kaidah dasar saja dulu. Ya, pelajari. Nah, kemudian di antaranya adalah al-i'tidal min. Al-i'tidal min bangun dari sujud. Apa maksudnya ini? Duduk di antara 2 sujud. Itu juga. Duduk di antara 2 sujud. Kemudian di antaranya juga tumaknina. Tumaknina itu berhenti sekedar menghela nafas. Ini ditulis. Tumaknina adalah berhenti sekedar menghela nafas. Misalnya rukuk ke Allahu Akbar. Jangan ke langsung Sami Allahu Akbar. Ya, enggak. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti sejenak, sudah berhenti sejenak, sekedar menghela nafas atau baca dulu Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'um ma syi'ta min syai'in ba'd. Berhenti sejenak baru sujud Allahu Akbar. Baru sampai di tanah jangan langsung subhana rabbiyal a'la, jangan. Sekedar menghela nafas subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Itu semua bacaan-bacaan ruku dan sujud. Jelas sampai sini? Jadi apa tadi tumaknina? Berhenti sejenak, sekedar menghela nafas semuanya. Pas Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, mau masuk di baca doa iftitah. Sudah baca doa iftitah, mau masuk di Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, mau masuk di surah pendek. Sudah baca surah pendek, ke ruku. Sudah ruku, naik ke iktidal. Sudah iktidal, pergi ke sujud. Sujud di antara 2 sujud. Duduk di antara sujud, ke sujud lagi. Kemudian di tahiyat awal, tahiyat akhir. Intinya setiap pergantian di situ harus berhenti sejenak, sekedar menghelai nafas, atau disebut juga dikenal apa? Apa tadi sebutannya? Tumaknina. Jelas sampai sini? Kemudian tartib. Tidak boleh ada orang sujud dulu baru ruku. Tidak boleh tahiyat dulu baru ditakbir. Harus tertib. Ya. Dari berdiri, ruku, sujud. Jelas? Dari takbir baru salam. Jangan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tidak boleh. Ini rukun. Harus tertib. Kemudian tasyahud al-akhir. Tasyahud al-akhir. Ustaz, tidak disebut tasyahud awal. Karena tasyahud awal bukan rukun. Ya, tasyahud awal terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan kewajiban, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Tapi yang lebih benar, dia adalah kewajiban. Kalau dia kewajiban, kalau ditinggalkan, ya dibayar dengan apa? Sujud sahwi. Jelas? Nah, saya ulang. Ada berapa tadi saya sebutkan 10. Kenapa ada 10? Hah? Kenapa terjadi perselisihan pendapat ini? Ulamanya Riyadhus Sunnah. Baru 10. 1. Berdiri. 2. 3. Baca surat Al-Fatihah. 4. Baca surat Al-Fatihah, ruku. Sabar. Berapa Mi? Dapat dulu. Ulang. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sujud lagi. Berapa kali orang sujud? 8 sujud lagi. Antum sujud 1 kali, 2 kali. Ya. 8 sujud lagi. Makanya kalau ada ditulis bayangkan. Itu juga fikih, di antara fikih. 8 sujud lagi. 9. Ya. 9 tumakninah. 10 tertib. 11 tadi bacaan surah Al-Fatihah sudah? Tumakninah, tertib. Kemudian seberapa Mi? Berapa Mi? 11 tasyahud akhir. Jadi sudah berapa itu? 11 ya. Kemudian 12 niat. Itu harus, dan dia paling awal. Kemudian berapa Mi? 12 atau 13? 12 salawat kepada Nabi. Berapa? 13 salawat kepada Nabi. 14 salam. Tapi salam pertama saja. Salam pertama. Adapun salam kedua sunnah. Jadi misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, langsung bilang mau ke mana emang? Tidak salam kedua ya? Batal salatnya? Tidak. Ya, tapi kalau bisa sempurnakan saya dulu. Salam keberapa? Kasih kode nih. Salam pertama. Jelas? Ya? Kalau sudah mensalam berpaskan itu paling tahiyat ikan dah batal. Bulan salat. Ini ya. Ini rukun-rukun apa? Salat. Jelas sampai sini? Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.